Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Arel. Di video keempat kali ini gue bakal ngejelasin tentang atau materi tentang thread handler looper pada Android Studio. Pertama-tama gue bakal ngejelasin dulu definisinya. Semua aplikasi Android menggunakan thread utama untuk menangani operasi UI. Memanggil operasi yang berjalan lama dari thread utama ini dapat menyebabkan berhenti berfungsi dan tidak responsif, atau bisa dikatakan itu error. Misalnya, jika aplikasi Anda membuat permintaan jaringan dari thread utama, UI aplikasi akan berhenti berfungsi hingga aplikasi itu menerima respon jaringan. Nah, kali ini gue bakal langsung ngasih tahu cara membuat beberapa thread. Kumpulan thread adalah kumpulan thread yang terkelola menjalankan tugas secara paralel dari antrean. Tugas baru dijalankan pada thread yang ada ketika thread tersebut tidak ada aktivitas. Untuk mengirim tugas ke kumpulan-kumpulan thread, gunakan antarmuka executor service. Perhatikan bahwa executor service tidak ada hubungannya dengan layanan komponen aplikasi Android. Perhatikan. Lanjut, membuat thread itu mahal. Jadi kalian harus membuat kumpulan thread sekali saja ketika aplikasi Anda melakukan inisialisasi. Pastikan Anda menyimpan instance executor service di class application atau di kontainer injeksi dependensi. Contoh berikut membuat kumpulan thread dari 4 thread yang dapat kita gunakan untuk menjalankan tugas latar belakang. Paling untuk codingannya itu seperti ini. Class my application ini tergantung ya, tergantung yang kalian buat. Kalau di sini gua ini tugas handle thread. Nah, nanti kita ganti di sini tugas handle thread. Kita ganti dulu. Oh, sorry, nggak usah. Lanjut, di bawahnya itu ada file. Nah, di video yang sebelumnya gue udah ngasih tahu itu apa file atau var. Terus lanjut di sini yang tadi gue ngasih tahu yang perlu diperhatikan, executor service. Terus ada cara lain yang dapat kalian gunakan untuk mengkonfigurasi kumpulan-kumpulan thread. Tapi ada bergantung pada beban kerja yang diharapkan. Terus menjalankan eksekusi pada thread latar belakang. Nah, membuat permintaan jaringan di thread utama akan menyebabkan thread menunggu atau memblokir hingga thread itu menerima respons. Karena thread diblokir, OS tidak dapat memanggil on draw, dan aplikasi Anda berhenti berfungsi dan berpotensi memunculkan dialog aplikasi tidak merespon atau ANR. Sebaiknya kita jalankan operasi ini di thread latar belakang. Nah, pertama kita lihat dulu kelas repository dan lihat caranya membuat permintaan jaringan. Untuk codingannya seperti ini. Nah, ini nggak usah. Nah, cuma ngasih lihat codingannya kayak gimana. Seal class result. Data class success out. Terus data class error. Nah, di sini login repository. Sama yang tadi kemarin yang gue jelasin di video sebelumnya. Repository itu apa? Nah, ini function that makes the network request, blocking the current thread. Lalu di sini ada JSON body, itunya string, terus ada file URL, terus URL. Ini buat login URL. Nah, ini salah satu codingan untuk menjalankan eksekusi pada thread latar belakang.
Nah, kalau ini make login request, ini make login request ya, ini tuh bersifat sinkron dan memblokir thread pemanggil. Untuk mencocokkan respon permintaan jaringan, kalian harus memiliki kelas result sendiri. Ini harus mengambil callback sebagai parameter agar dapat menampilkan nilai secara asinkron. Callback dengan hasilnya akan dipanggil setiap kali permintaan jaringan selesai atau terjadi kegagalan. Di Kotlin ini, kalian dapat menggunakan fungsi urutan yang lebih tinggi. Namun, kalau di Java, kita harus membuat antarmuka callback baru agar memiliki fungsionalitas yang sama. Nah, gue lebih saranin pakai Kotlin karena lebih gampang gitu. Untuk codingannya seperti ini. Nah, let's login.
repository, private file response parser, login response parser, private file executor, ya bukan executor service. Terus fun, make fungsi masih sama kayak tadi, make login request, descent body string, callback. Nah ini sini kita harus menggunakan callback. Lanjut, habis itu view model perlu mengimplementasikan callback sekarang. Sistem ini dapat menjalankan logika yang berbeda bergantung pada hasilnya. Nah terus ada codingan selanjutnya. Nah ini class login view model masih sama kayak tadi, fungsinya make login request. Nah, di sini ada username, terus ada token. Nah, dalam codingan yang ini, callback dieksekusikan dalam thread panggilan. Misalnya itu thread latar belakang. Jika perlu, kalian dapat memodifikasi atau berkomunikasi secara langsung dengan lapisan UI. Gunakan live data. Live data. Nah, kalian harus menggunakan live data. Kenapa sih harus pakai live data? Karena kode dalam view model ini masih dieksekusi pada thread utama. Dengan mengikuti pola ini, Anda dapat mengambil mutable live data set value secara langsung. Nah, ini mutable live data set value secara langsung. Itu kalian bisa manggil itu. Nah, kalau tadi itu thread, nah sekarang gue bakal jelasin tentang menggunakan handler untuk mengantrikan tindakan Anda dilakukan pada thread lainnya. Tempat menjalankan tindakan, buat handler menggunakan looper untuk thread itu. Nah, looper apa sih? Looper itu adalah objek yang menjalankan loop pesan untuk thread terkait. Gitu. Setelah membuat handler, kalian dapat menggunakan metode post runnable. Push runnable. Nah, kalian dapat menggunakan metode push runnable untuk menjalankan blok kode di thread yang sesuai yang kalian inginkan. Looper juga mencakup fungsi helper. Terus get main looper, terus ya mengambil looper thread utama. Nah, tadi tuh looper kan mencakup fungsi helper. Dan tadi yang gue kasih lihat ini ya, get main looper. Nah, ini tuh untuk mengambil looper thread utama. Terus kalian juga dapat menjalankan kode di thread utama menggunakan looper ini untuk membuat handler. Karena ini sesuatu yang mungkin sering kalian lakukan. Jadi kalian juga dapat menyimpan instant handler di tempat yang sama dengan tempat Anda menyimpan executor service. Mungkin contohnya kodikannya seperti ini. That's my application. Terus tadi beda lagi kan, executor service sekarang. Habis itu main thread handler. Nah, sangat disaranin nih untuk menginjeksikan handler ke repository. Kenapa emang? Nah, karena memberikan fleksibilitas yang lebih besar. Misalnya, mungkin di masa mendatang kalian mungkin ingin memasukkan handler yang berbeda untuk menjadwalkan tugas di thread terpisah. Itu, jika Anda selalu berkomunikasi ke thread yang sama, Anda dapat masukkan handler ke dalam konstruktor repository, seperti ditunjukkan dalam contoh yang bakal gue kasih lihat bagaimana. Nah, ini codingannya seperti ini. Terus itu, selain yang tadi gue kasih lihat juga, jika kalian ingin lebih fleksibel lagi,
Kalian dapat memasukkan handler ke setiap fungsi. Nah, kalian bisa memasukkan handler ke setiap atau semua fungsi gitu, supaya lebih fleksibel lagi gitu. Kalau emang kalian ingin lebih fleksibel. Selanjutnya itu cara mengkonfigurasi kumpulan thread. Kalian dapat waktu keep alive dan satuan waktu. Nah, waktu keep alive dan satuan waktu. Waktu keep alive apa sih? Nah, adalah durasi maksimum ketika thread tetap tidak ada aktivitas sebelum dinonaktifkan. Terus yang ketiga, yang terakhir itu adalah antrian input yang berisi tugas runnable. Nah, antrian ini harus mengimplementasikan antarmuka blocking queue. Agar cocok dengan persyaratan aplikasi, kalian dapat memilih dari implementasi antrian yang tersedia. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut, kalian bisa lihat class untuk thread pool executor. Nah, ini bentar codingannya, aku kasih lihat. Nah, ini codingan untuk menentukan ukuran kumpulan thread berdasarkan jumlah total core processor, waktu keep alive 1 detik, dan antrian input. Nah, ini. Nah, it's the number of available cores. Tidak selalu sama. Nah, nomor core ini juga tidak akan selalu sama, maksimal nomornya. Guava dan LXjava. Dan tim pengembangan kalian. Meskipun aturan trading tetap pasti sama gitu. Mungkin sekian dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Gue juga belum terlalu bisa menjelasin lebih lanjut lagi tentang ini yang tadi gue tahu, thread, handler, sama looper. Mungkin lain waktu gue bakal bisa ngejelasin lebih lanjut lagi. Mungkin yang tadi cuma dasar-dasarnya aja yang gue tahu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.